warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kadang ulama, para pimpinan Nahdlatul Ulama yang saya hormati, semua hadirin yang saya hormati. Tadi ada salah satu profesor pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfabih dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, pemimpin istimewa. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan beliau. Saya dulu sempat mengaji, alhamdulillah pada beliau hatam, bukan hatam, pokoknya ikut hataman. Hadis Al-Arba'in An-Nawawi, ikut khataman pada beliau di Ramadan di Lirboyo. Alhamdulillah tadi ketemu dengan beliau. Ada hadir juga Kiai Haji Abdul Hakim dari Tebuireng yang tadi telah memberikan tausiah. Alhamdulillah saya juga kenal. Hari angin sini kenyaman. Pernah satu asrama haji dengan beliau. Saya mendapatkan pelajaran banyak dari beliau. Santri yang sangat baik. Salah satu kiai konglomerat, Kiai Abdul Hakim Gus Kikit, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Alhamdulillah, semoga banyak santri-santri yang jadi konglomerat. Amin ya rabbal alamin. Belajar pada beliau bagaimana agar santri-santri di Sumeneb ini tidak lagi mengajukan proposal, tapi menerima proposal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah juga hadir dari Haji Hamzahid, beliau santrinya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, juga putranya Said Ahmad Al-Maliki. Alhamdulillah di kesempatan haji 2 tahun yang lalu saya satu kamar dengan beliau, sehingga dapat belajar banyak dengan Kiai Haji. Alhamdulillah. Para pimpinan di PJNO Sumeneb dari Habibi, ini dulu saya juga ngaji kepada beliau, ngaji Babhed Risalatul Mahid. Saya ngaji di pondok kepada beliau Kiai Habibi, sekarang Rois Syuriah Nahdlatul Ulama. Juga yang saya hormati Pak Kiai Panji. Pertama kali saya datang dari Kairo, Mesir, lalu belajar aktif di Nahdlatul Ulama. Saya kenal kepada beliau, Pak Panji, memberitahu, membimbing saya bagaimana aktif di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah saya kenal dengan orang-orang penting di Nahdlatul Ulama. Terima kasih untuk semuanya, para kiai-kiai. Kita semuanya ini santri. Suhunya kiai itu ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau saya membaca sejarahnya Kanjeng Nabi, ya kayak membacanya santri. Jadi saya anggap
Kalau menyebut para sahabat itu ya kadang-kadang ya santrinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kiainya sahabat. Awal-awal Kanjeng Nabi di Mekah, lalu 1-2 orang masuk Islam, beberapa sudah tidak lagi bisa ditemui secara personal. Ada salah satu santrinya namanya Al-Arqam bin Abil Arqam, tempatnya di dekat As-Sofa. Dekat As-Sofa, rumahnya itu memang di Jabal Sofa. Kanjeng Nabi itu rumahnya juga dekat situ. Di samping situ juga ada rumahnya Abu Jahal. Jadi kalau pondok itu sampingnya ada Abu Jahalnya itu ya karena Nabi dulu itu Abu Lahab, maaf saya salah ya. Abu Lahab itu rumahnya sampingnya Kanjeng Nabi. Makanya Nabi kalau pergi ke pondok itu dikasih canang, dikasih apa itu ya? Itu apa ya? Yang itu loh pokoknya ganggu jalannya Kanjeng Nabi. Nah itu Abu Lahab. Alhamdulillah kata Pak Panji itu Kiai Hafidhi itu sergap sampai ke RWJ, ranting-ranting. Semoga nggak ada yang ngasih tangan-tangan. Jadi Kanjeng Nabi itu membuat pesantren di Mekah, itu namanya Darul Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Berkat ada pesantren itu yang Islam di situ salah satunya adalah Umar bin Khattab. Yang Islam di situ lagi adalah Hamzah dengan Umar itu Islamnya terpaut hanya 3 hari. Hamzah masuk Islam, Umar tidak terima, marah-marah. Tapi marah-marahnya Umar itu yang menjadikan dia kemudian Darul Arqam itu kemudian menjadi kuat karena ada Hamzah sama Umar. Jadi Kanjeng Nabi mendidik santri-santri di mana di Darul Arqam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lalu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, membuat pesantren. Belum punya rumah sudah bikin pesantren. Sudah bikin pesantren. Kanjeng Nabi sementara tinggal di mana? Di rumah santrinya. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi sudah bikin pesantren di masjid, tempat ngaji, tempat ini. Makanya Arkanul Ma'had itu ada 5 kalau menurut undang-undang. Jadi ada itu undang-undang itu rukun pondok pesantren itu ada 5. Itulah spesialnya orang Indonesia itu. Jadi ada undang-undang pesantren itu menyebut rukunnya ma'had. Tidak hanya rukun pernikahan ini rukun pesantren. Ada kiainya Kanjeng Nabi, ada santrinya, ada pesantrennya, lalu ada ngaji kitab kuningnya, ada asramanya, ada masjidnya. Itu namanya pesantren. Semuanya ada di zamannya Kanjeng Nabi. Ngaji sama Kanjeng Nabi, ngaji. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ayat yang merekam ngajinya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ngaji. Kata para sahabat, kami dulu itu kalau ngaji hanya 10 ayat saja. Kami tidak akan pindah ke 10 ayat berikutnya sampai yang 10 ini kami paham. Halalnya, haramnya, muhkamnya, mutasyabihnya kami bisa menjalankan, baru kami pindah 10 ayat berikutnya. Itu ngajinya siapa? Ceritanya murid-muridnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Berarti ada ngaji di masjidnya Kanjeng Nabi aja. Itu kenapa ayah saya Mbak Maimun itu kalau pergi ke Madinah hampir pasti dia sufa, karena kepengen mengenang menjadi santrinya Kanjeng Nabi. Karena disitulah dulu ngaji yang saya ceritakan itu. Nah, Kanjeng Nabi lalu mendidik santri-santrinya ini yang di kemudian hari akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Ada namanya Zaid bin Sabit. Ini cara-cara ngaji. Ini cerita tentang santri-santri. Zaid bin Sabit itu datang kepada Kanjeng Nabi itu dalam rangka kepingin perang. Tapi karena umurnya itu tidak cukup, di-stop oleh Kanjeng Nabi. Jangan, kamu jangan perang. Kamu nggak cukup pegang senjata saja itu nanti bisa masih nampak belum kuat. Mau perang itu gimana? Nggak boleh nangis. Zaid bin Sabit itu nangis, lalu menghadap kepada ibunya nangis. Kenapa nggak diterima menjadi pasukannya Kanjeng Nabi? Lalu ditanya sama ibunya, kamu kepengen khidmah kepada Rasulullah? Iya. Sambil nangis, kepengen saya khidmah kepada Rasulullah. Kalau kamu kepengen khidmah, datang ke Rasulullah ngaji. Sejak saat itu Zaid bin Sabit tinggal menjadi santrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di kemudian hari ketika Kanjeng Nabi itu sudah menjadi pemimpin besar, kirim surat ke berbagai pimpinan-pimpinan dunia, karena sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Tanggal 6 ada perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata dengan Mekah. Saat itu santrinya yang namanya Umar kurang paham, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi betapa pentingnya perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Mekah tidak lagi mengganggu kesempatan bagi Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh penduduk dunia, karena sudah nggak ada lagi perang. Maka Rasulullah berkirim surat ke berbagai pimpinan-pimpinan negara, termasuk Romawi, termasuk Persia, termasuk Mesir, Yahudi, Nasrani, semua dikirimi surat. Datanglah surat balasan, perlu penerjemah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada santrinya yang ketika mondok dulu itu tidak diterima sebagai tentara, diperintahkan untuk belajar berbagai bahasa. Maka Zaid bin Sabit resmi menjadi penerjemahnya Rasulullah SAW. Kita berharap negeri ini penerjemahnya adalah sama, karena dulu yang menjadi penerjemah itu juga adalah, kalau nanti ada presiden, sekarang presiden kapanpun, kita berharap semoga penerjemahnya adalah santri. Rasulullah tidak kepengen salah terjemah, tidak kepengen ada surat yang dibodohi, karena nggak ada yang bisa bahasa asing. Ditunjuklah Zaid Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di Madinah orang kaya itu semuanya Yahudi. Di Madinah ada 1-2 orang kaya dari Madinah, tapi biasanya tapi yang pedagangnya, produsennya itu banyak orang Yahudi. Maka Rasulullah mengajak santri-santrinya yang pintar-pintar berdagang, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab. Ini para pedagang-pedagang, semuanya diajak oleh Rasulullah agar umat Islam ini mampu membiayai sendiri kegiatan-kegiatan, termasuk ketika perang Tabuk, karena di ujung sana itu orang Romawi marah, mengancam ingin menyerang negara Islam.
Tabuk itu sekarang ada di Jordania. Itu perbatasan dengan Romawi saat ini. Rasulullah memerintahkan semua umat untuk mengadakan perang dengan Tabuk. Orang yang paling banyak menyumbangkan hartanya Utsman bin Affan. Sampai Rasulullah itu pidato, setelah ini Utsman melakukan apa saja enggak masalah. Makin banyaknya dalam berkorban untuk perang Tabuk. Alhamdulillah hari ini kita punya 1 hektar tanah, luar biasa ya. Semoga NU ini banyak Utsmannya. Amin ya robbal alamin. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kata Rasulullah, tidak penting saya lupa bahasa Arabnya, tapi nanti bisa dicari. Hari ini dia maksiat apa saja tidak masalah. Karena sumbangan terbesar itu Utsman. Onta datang dari dagang itu jumlahnya ratusan. Semuanya dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah semua onta dagang ini dengan isinya perang Tabuk. Utsman bin Affan. Umar bin Khattab itu datang dengan separuh hartanya. Orang kaya Umar itu. Umar itu kalau ngaji itu ganteng itu apa ya? Hari ini ngaji, besok nggak ngaji itu Umar. Nah, kenapa kok dandan? Pekerjaannya dagang, setiap hari ngaji nggak jadi. Umar itu datang membawa separuh hartanya. Sampai beliau mengatakan begini, hari ini kayaknya saya tuh menang sama Abu Bakar, karena biasanya kalah kalau sama Abu Bakar. Karena merasa sudah menyumbangkan separuh hartanya, sehingga Umar itu mengatakan, hari ini saya menang, Abu Bakar kalah. Beberapa saat kemudian Abu Bakar datang menyumbangkan seluruh hartanya. Kata Umar, saya kayaknya nggak pernah menang sama Messi. Abu Bakar itu luar biasa. Kata Kanjeng Nabi kepada Abu Bakar, wa ma da'tuki li ahlika Allah wa Rasulullah. Saya mengisahkan Allah dan Rasulnya. Itu siapa? Allah. Kalau ada kiai yang seperti ini, rasanya makomnya itu sudah makom yang luar biasa. Saya nggak tahu cara menyebutnya. Itu Abu Bakar. Karena itulah kemudian Madinah itu bisa mandiri. Kenapa? Ya karena santrinya itu lengkap. Nyari yang santri seperti Sayyidina Ali ya ada. Sayyidina Ali, ada santri-santrinya Rasulullah yang lengkap. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi kalau pemerintahan, kalau Kanjeng Nabi itu membuat sebuah lembaga yang di belakangan disebut negara, maka sebetulnya kita pantut untuk menyebut ini sebetulnya adalah bukan negara santri. Seluruh pimpinan-pimpinannya adalah santri semua. Saat negara sedang kacau sekali. Kenapa? Karena ada perang salib yang merongrong kekuatan Muslim. Perang salib. Ada kiai besar di Baghdad. Pertama namanya Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Itu tokoh besar. Cuman Imam Ghazali itu tidak merasa di Baghdad, karena merasa kota itu terlalu duniawi mungkin bagi Imam Ghazali, sehingga beliau itu tidak merasa. Lalu pindah ke Tus, bikin pesantren di desa. Nah, ketika Imam Ghazali itu keluar dari Baghdad, datanglah tokoh besar lagi namanya
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membimbing orang-orang kota. Jadi ada pesantren di kota, pesantrennya Abdul Qadir Al-Jilani, ada pesantren desa, pesantrennya Al-Imam Al-Ghazali. Di era dua orang ini lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Orang-orang di sekelilingnya Salahuddin Al-Ayyubi itu banyak dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan banyak dari muridnya Al-Imam. Orang-orang sering menyebut Salahuddin Al-Qadir karena diduga kuat bahwa beliau itu adalah pengikut thariqah Qadiriyah. Makanya orang-orang sufi itu bangga yang bisa mengalahkan pasukan salib di mana? Di Palestina. Itu adalah santri-santri dipimpin oleh santri-santrinya Imam Ghazali sama santri-santrinya Syekh Abdul Qadir. Maka kalau ada sebuah negara disokong oleh santri, kita punya pendahulu-pendahulu. Kita punya Kanjeng Nabi, kita punya Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi santri itu saya merasa harus bangga menjadi santri. Di Madura ini pantas ini kalau dimulai dari Sumenep ini aja. Amin ya rabbal. Biasa santri-santri itu luar biasa sekali. Saya membaca sejarahnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Itu sama ayahnya itu punya guru namanya Ismail Al-Qurani. Itu gurunya itu dikasih teken. Apa itu? Teken itu apa ya? Yang buat nyabut itu tongkat, pokoknya tapi yang enggak tongkatnya besar. Bukan berarti enggak mengatakan monggo nyabuti murid ya. Tapi saya membaca itu Salahuddin Al-Ayyubi itu dididik dengan cara santri. Kita membaca apa yang dia dipelajari oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu nanti ada pelajaran nahwunya, ada pelajaran sorofnya, ada pelajaran tarikhnya, ada pelajaran tasawufnya. Kok kayak ini pelajaran di pesantren. Kamu lahirkan orang top namanya Muhammad Al-Fatih, sehingga mampu untuk menundukkan Konstantinopel. Nah, santri-santri semua yang saya hormati, kalau kita kemudian pergi ke Nusantara, orang-orang termasuk abah saya itu Mbak Maimun itu dalam bukunya itu juga menyebut pondok pesantren pertama di Pulau Jawa ini adalah pondoknya Sunan Ampel. Kata Mbak Maimun, saya itu bilangnya pondok pertama itu. Nah, pondoknya Sunan Ampel ini yang melahirkan sultan-sultan Jawa, termasuk Demak. Demak itu yang mendirikan siapa? Muridnya Sunan Ampel. Ada kerajaan Giri Kedaton. Orang kalau pergi ke Giri itu biasanya kuali itu kerajaan. Kita naik ke Giri itu kan kerajaan. Kerajaan Giri Kedaton itu juga santrinya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel itu pondoknya itu tidak hanya melahirkan ulama-ulama, tapi melahirkan negara Demak. Demak itu pimpinannya itu Raden Patah itu adalah santri dari Sunan Ampel. Santri dari Sunan Ampel. Generasi kedua
generasi ketiga itu sudah perang dengan Portugis dengan persenjataannya yang lengkap walaupun masih kalah. Itu menurut catatan sejarah itu yang bikin senjata, yang bikin kapal itu juga santri-santri. Maka kita berharap banyak negeri ini punya santri, yang mendirikan juga banyak dari kalangan santri. Kita berharap yang mengisi itu juga para santri. Kita isi dengan santri. Alhamdulillah, bupatinya sudah banyak yang santri. Amin ya robbal alamin. Lalu gubernurnya juga sudah banyak yang apa? Santri. Tahun ini kok nggak ada ya calon presiden yang langsung santri. Tahun depan, amin ya robbal. Tapi masa nggak bisa ya? Amin ya robbal. Sekolah-sekolah. Setelah ini tahun-tahun ke depan kalau proposalnya pengusahaannya santri, kopralnya, jenderalnya, polisinya semuanya santri. Amin ya robbal. Saya mengharapkan itu pokoknya santri itu ada di mana-mana. Saya pernah punya adik yang jadi wakil gubernur. Saya senang sekali. Ke kantornya itu pakai sarung itu merawat siap kiai gitu ya. Sekarang sudah selesai jadi wakil gubernur, semoga masih santri. Masuk itu rasanya enak sekali. Pakai sarungan, pakai kopiah itu merdeka. Saya pernah nginap di pendopo Kabupaten Sumeneb. Ya karena bupatinya santri. Enak sekali ya. Nanti padatnya santri ya. Amin ya robbal. Amin. Dan negeri ini sudah dibangun oleh santri. Masya Allah, luar biasa. Ini semuanya santri ini ya kan? Ya Allah semoga santri semakin berkiprah. Amin ya robbal. Amin. Semoga yang punya pesawat terbang santri. Saya kalau naik pesawat selalu pakai sarung tapi masih sendirian. Nanti pramugarinya saya berharap pakai apa ini? Ya, pilotnya pakai sarung. Nah, itu santri. Rasanya kok sempurna sekali. Tapi saya sebetulnya kalau naik pesawat itu pakai sarung itu tujuannya spesial. Saya dulu itu soalnya nggak pakai sarung, pakai celana itu kalau naik pesawat itu ngawasi pramugari agak panas. Tapi setelah saya pakai sarung, pakai kopiah itu mau ngawasi suka, monggo Pak Kiai. Jadi alhamdulillah santri itu tidak pantas masuk. Amin ya robbal. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali demikian ya dari yang Zahid yang menjadi diskusi kita. Beliau akan berbicara dengan lebih baik. Saya hanya berharap semoga negeri ini banyak diisi oleh santri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.